Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'buda illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Amin. Kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan izin menunaikan kefarduan berjamaah. Setelah itu kita isi dengan tausiah agama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah al-Islam, hingga termasuklah kita pengikut sunnahnya. Lalu tak lupa kita haturkan salawat dan salam. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga, sahabat, sahabiat, dan pengikut-pengikutnya sampai waktu yang dijanjikan. Amin. Bapak-bapak, para tetuha, guru agama, alim ulama, hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini, setelah kita mempelajari, mendalami tentang azan, kemudian sampailah giliran pada doa azan. Harapan manusia yang dibangkitkan pada hari kiamat nanti adalah mendapatkan syafaat. Doa azan itu berhubungan dengan syafaat. Syafaat itu berupa pengampunan beban dosa atau keringanan beban tanggung jawab, dan bahkan peningkatan derajat melalui permohonan orang-orang yang diizinkan Allah untuk memohon. Dalam pembahasan kita terdapat perjanjian untuk memperoleh syafaat melalui doa tertentu. Di antaranya adalah doa sehabis mendengar azan. Sekarang kita kemukakan bagaimana tarjih. Azan termasuk masalah fundamental dalam dakwah Islam, karena azan merupakan syiar. Jadi azanlah yang wajib disiarkan. Syiar. Wajib disiarkan. Konon Rasulullah itu menunda atau tidak jadi menaklukkan suatu negeri karena di situ terdengar azan. Disebutkan dalam sebuah hadis, man qala hina yasma'un nida, siapa saja yang berdoa ketika mendengar azan. Doanya, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah
wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi wa'adtah. Sampai situ. Ya Allah, tumpuan doa yang sempurna dan salat yang didirikan ini, limpahkan wasilah dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad dan tempatkan ia pada kedudukan yang terhormat yang engkau janjikan. Hadisnya, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, niscaya akan memperoleh syafaatku di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kebiasaan kita disambung dengan innaka la tukhliful mi'ad. Jadi hadis tentang doa sesudah azan itu menurut riwayat Bukhari adalah sampai wa'adtahu. Indikasi tentang innaka la tukhliful mi'ad itu memang Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi menurut hadis ini, itu kan hadis ini, hanya sampai maqaman mahmudan allazi wa'adtah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi wa'adtah. Dibaca dengan memahami makna teks bacaan. Lalu tiap hari kita sudah hafal, ya mungkin perlu ditingkatkan kepada membaca yang dipahami artinya. Kendati pun hafal saja sudah sah sebagai bacaan doa azan, tapi kita berdoa itu adalah mengerti bacaan doa. Ternyata setiap muslim telah menjalin ikatan perjanjian kesetiaannya memenuhi panggilan suci dari Allah, dikumandangkan di rumah Allah. Allah sedang menunggui. Caranya adalah menyahut dan mendatangi panggilan untuk berjamaah. Allah sedang menunggu di rumahnya. Tuan rumah sedang menunggu, gitu kan, mempelai. Kita datang undangan jam 9 di Banjarmasin itu sampai jam 3. Tiba waktunya tuan rumah beristirahat misalnya, tidak bersama tuan rumah, walaupun sah sebagai mendatangi undangan. Ini isyarat pesan spiritualistik adalah supaya salat pada awal waktu pada saat dikumandangkan azan. Saatnya membuktikan keakraban, intizarus salati ba'da salat, menanti tibanya waktu salat setelah menunaikan ibadah salat. Intizarus salati ba'da salat, sebagaimana diisyaratkan dalam hadis sebagai fazalikumur riba. Yang demikian itu adalah perjuangan. Waktu melintas di masjid, kita memang siap untuk salat, tidak ada alasan untuk pakaian kotor misalnya, mampir ke masjid. Itu adalah perjuangan. Hanya ngalih itu perjuangan itu. Mendatangi jamaah itu adalah perjuangan. Nabi mengulangi ucapan itu sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Baik. Syafaat dan pengampunan akhirat itu diperoleh melalui suatu perjuangan duniawi. Perjuangan dengan maksimal kemampuan sebagai jihad
sebagaimana jihad fisabilillah bagi kita yang mampu. Dan surprise-nya halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Niscaya akan beroleh syafaatku pada hari kiamat. Baru mendengar azan, menyahut azan, dan khutwatahu, melangkah demi melangkah, selangkah demi selangkah, dihapuskan dosa, kemudian dijanjikan mendapatkan syafaat. Perintah mengucapkan, meniru lafaz azan diucapkan oleh muazin, kemudian bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi salawat menurut tarjih yang dibimbingkan kepada jamaahnya, kepada umatnya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Kendati kita di masyarakat bermacam-macam tambahan puji-pujian. Allahumma salli ala Muhammad. Dilanjutkan dengan membaca doa. Summa salullaha ilayyal wasilah. Kemudian mohonkan kepada Allah wasilah untukku, kata Rasulullah. Wasilah adalah sebagaimana kita ketahui kedudukan tertinggi dan terhormat di akhirat. Mengapa kita harus berdoa kesejahteraan untuk figur Rasulullah itu yang nyata-nyata sudah mendapat kehormatan di sisi Allah? Apakah orang seperti baginda masih menghajatkan doa dari umatnya? Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, anugerahkan kesejahteraan bagi Muhammad utusanmu. Padahal tidak kita doakan pun beliau sudah mendapatkan tempat yang terhormat. Lalu dalam pelajaran itu pemahaman psikologis sofistik, istilahnya pemahaman tasawuf. Kalau dia intinya memang sofistik. Ternyata begitu kita berdoa, pantulan doa. Kita dahulu KKN di Kurau. Di Kurau itu kan mana-mana pembakaran, ada di Sipon Bangunan, ada di jadi berjalan seorangan. Ingat pesan bulan guru kita bahwa apabila melintas di hutan, setengah hutan jalan sepi, lalu kita rasa takut, baca salawat. Kenapa guru? Pasapahnya sih, pasapahnya sofistiknya, membaca salawat 1 kali dibalas oleh Allah 10 kali. Dan demikian berarti kita sedang berkomunikasi dengan beraudiensi dengan dialog salawat itu. 1 kali baca, 10 kali dikirim oleh Allah salawat. Lalu ketakutan lagi, baca salawat. Membaca salawat sekali dibalas 10 kali. Ternyata pantulan setiap doa itu akan kembali memantul pancaran hikmah kepada siapa yang berdoa. Kita membaca salawat diberikan, dikirim oleh Allah kepada kita 10 kali. Nah itu. Jadi itulah pentingnya berdoa salawat kepada Rasulullah sehubungan dengan doa ketika azan. Jadi pada inti hakikatnya kita mendoakan untuk diri sendiri melalui sosok yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersalawat. Karena itu kesempatan ini jangan terlewatkan. Kita lakukan dalam rangka menanti tibanya waktu salat berikutnya sesudah menunaikan salat yang akan datang. Kita ini sudah salat maghrib, diisi dengan kegiatan tausiah agama sampai salat isya. Jadi setelah salat maghrib menanti salat isya. Halat lahu syafaati, pastilah baginya akan memperoleh syafaatku, kata Rasul. Riwayat disadikan dari hadis Muslim.
Syafaat itu ialah pemberian pertolongan dan kemudahan dari Allah dilimpahkan kepada hamba-hambanya berupa pengampunan dosa atau keringanan dari siksa, atau berupa peningkatan derajat dan kemuliaan. Jadi dari segi makna istighfar itu kan menutupi, kada dilihat dosanya itu sebenarnya masih ada tapi ditutup oleh Allah Ta'ala. Yang kita minta adalah dihapus, itu kan, dihapus. Yamhullahu, dihapus. Lalu diberikan kemuliaan, diberikan melalui permohonan orang-orang tertentu dengan syarat izin, mendapat izin dari Allah. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Bukankah tidak ada seseorang yang dapat memberi syafaat di hadapannya kecuali setelah mendapat izin dari Allah. Surah Al-Baqarah 125. Allahul Akbar. Jadi syafaat itu harus izin dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun diizinkan Rasulullah memberi syafaat, malaikat, orang-orang saleh, tapi tidak bisa kita tentukan sekarang, gitu kan. Harus di akhirat melalui seleksi diizinkan apa tidak kita. Nah, kalau kita berharap supaya diizinkan, oleh karena itu kita lakukan ibadah itu sesuai dengan yang sunnah saja, gitu kan. Yang garisnya jelas. Bukan misalnya ente apabila membaca ini 10 kali nanti bisa di akhirat syafaat, gitu kan. Bersama-sama, itu kan, bersama-sama. Tapi kalau tidak ada jalur dari Rasulullah, maka kita bersabar untuk tidak ikut. Lalu yang seperti itu nanti akan menambah berat beban kita. Adapun orang yang dapat memohonkan syafaat ialah para nabi dan malaikat serta orang mukmin salihin yang terpilih. Dan orang-orang yang diajukan memperoleh syafaat adalah orang-orang yang diridainya. Yang memohonkan syafaat dan yang dimohonkan juga terpilih, kedua-duanya syafi' dan masyfu' atas izin dan restu Allah Subhanahu wa taala. Wa la yashfa'una illa liman irtada, wa la yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak memohonkan syafaat melainkan bagi orang yang diridainya. Al-Quran dipetik dari Al-Anbiya ayat 28. Illa liman irtada. Oleh sebab itu, bagi kita orang beriman harus berusaha memastikan diri berada pada jalur yang diridainya. Jalur yang diridainya. Apabila sudah diridainya, syafaat insya Allah akan menghampiri kita karena kita diridainya. Wala yashfa'una illa liman irtada. Berusaha untuk berada pada jalur yang diridainya supaya diizinkan beroleh syafaat, dan menghindari sedemikian rupa agar tidak terjerumus ke jalur sangkaan kira-kira, ya, allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu ayat Allah. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Surah Al-Kahfi. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka
mengira berbuat sebaik-baiknya. Jadi amalan itu harus pasti dari Rasulullah, bimbingan kaifiat dan kauli harus mutlak bimbingan Rasulullah. Kalau tidak mengira-ngira, kira-kira baik, menduga-duga, padahal hanya perkiraan. Dosa yang tidak diampuni adalah mempersekutukan Allah. Illallah. Padahal la ilaha illallah. Jangan ketinggalan lam bertasdid. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah ditujukan kepada Allah. Oh ya, bukan main itu. Karena ilallah. Tapi ilallah melainkan Allah. Nafi isbat itu kan. Menafikan segala sesuatu ilah. Kemudian menetapkan Allah. La ilaha illallah. Khalisan, ikhlas dalam hati. Hadirin, adapun doa selain syirik yang kemungkinan besar mendapat pengampunan, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. An-Nisa ayat 47. Yang dikehendakinya itu siapa? Kita berusaha memposisikan diri agar kita termasuk orang yang dikehendakinya, itu maksudnya. Liman yasha. Ada guyonan kawan-kawan dari Dewan Dakwah waktu kita bersama-sama. Dosa syirik itu adalah hatta yalijal jamalu pisamil hiyat. Bisa katanya masuk surga. Sehingga onta dapat masuk ke lubang jarum. Dibesarkan saja lubang jarumnya, sehingga onta masuk. Pertanyaannya, jarum menjahit apa? Jarum menjahit apa? Kadang mungkin hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, kecuali unta bisa masuk ke lubang jarum. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, mengampuni apa-apa selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Maka tugas kita adalah berusaha berjuang memposisikan diri agar kita termasuk orang yang dikehendakinya diampuni dosa-dosa kita. Hadirin, jalan satu-satunya adalah segera melakukan pertaubatan. Taubat. Jadi taubat dulu baru istighfar. Pertaubatan. Taubat itu sebenarnya taubat dari dosa lantaran tidak tahu sehingga berbuat dosa, maka bertobat. Kalau tahu dosa dikerjakan juga karena tobat, nah itu masalah. Orang bertaubat itu adalah di sini orang yang tidak tahu kalau itu perbuatan dosa. Sebagaimana surah An-Nisa. Taubat yang sebenar-benarnya. Taubat yang sebenar-benarnya itu disyaratkan oleh Imam Ghazali adalah tidak seperti penjudi yang bertaubat lantaran sudah bangkrut. Penjudi, seorang taubat, kadang duit lagi itu kan taubat. Seperti penjudi yang bertaubat lantaran sudah bangkrut. Atau tidak seperti pezina yang bertaubat lantaran sudah lemah syahwat. Itu Ghazali itu. Bertaubat yang tidak mengenang lagi kelezatan perbuatan dosa masa silam.
kelezatan perbuatan dosa masa silam. Itu idealnya orang bertobat. Tapi apapun persoalannya, ketika kita menyadari beramal kita kurang dosa, apalagi berbuat dosa, bertobat. Bertobatlah kepada Allah. Allah Maha penerima taubat. Dan memperbanyak istighfar. Istighfar. Kita tahu istighfar itu adalah lapasnya astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah salasan. Jadi dicari dari Syakir Jamaluddin itu ada bimbingan istighfar itu. Selain daripada istighfar yang dibimbing oleh Rasulullah ketika selesai salat, astagfirullah, astagfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kada berbuat asim juga ada hadis hasan. Astagfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tarjih membimbing bahwa karena ada hadis yang lebih sahih, maksudnya hadis Bukhari, maka ucapkanlah astagfirullah. Astagfirullah. Sayangnya kada berbuat azim itu kan. Di beberapa hadis ternyata tidak ada lapas tik itu astagfirullahaladzim. Kalau gitu ikhlas saja kan. Dianjurkan supaya ikhlas saja menerima apa adanya ketentuan dari hadis. Walaupun azim itu sangat bagus artinya. Astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Tapi astagfirullah lapasnya sampai begitu. Hadirin, istighfar, lapas istighfar. Lalu ada semacam selingan bahwa kita mendengar diskusi majelis ulama itu tentang aliran sempalan kata Gus Dur zaman Gus Dur, aliran sesat menurut Departemen Agama. Kenapa membaca istighfar sesudah salat? Ujar gurunya, yang kita ceritakan ini gurunya yang ada di Muarabahan, guru yang ada di Kandangan, guru ada di mana? Di daerah sini. Astagfirullah. Karena kita tuh menjauh sembahyang itu tersalah. Jangan sembahyang itu semuanya. Habis salat membaca istighfar. Kenapa membaca istighfar? Sudah tahu yang digawe salah, jangan lagi digawe. Ya. Kelompok yang memahami bahwa salat itu begitu dipanggil azan hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Aku ini kada kawa ya Allah menggawe sembahyang ini, melainkan Engkau juga. Jadi sembahyang itu Allah yang menggawe, menyembah Allah, Allah menyembah Allah. Kemudian ahlu sunnah bahwa manusia itu mampu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu mengabdi. Setiap manusia itu dibekali oleh Allah dengan kemampuan mengabdi, kemampuan menyelesaikan tugas. Bila tidak mampu, ada yang dibebaskan tugas. Maka kita kerjakan dengan fi'liyah, qauliyah yang sebaik-baiknya. Bertakbir yang sesuai dengan sunnah, membaca la ilaha illallah sesuai dengan sunnah. Maka itu lalu untuk apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk nanti siapa di antara kita yang terbaik. Orang sudah baik itu cukup baik, lalu dicari ahsanu yang terbaik amalnya, yang terbaik. Dulu menggawe sembahyang itu salah, itu kan? Maksudnya kada usah lagi sembahyang, baca istighfar.
Ini itu kan jangan pulang istighfar lagi, mahulu-hulu nih jangan itu. Nah jadi orang kadang sembahyang tamat sembahyang itu pemahaman la haula wala itu jauh sembahyang. Lalu kita dengar penutupnya, kenapa mereka mengerjakan sembahyang? Sembahyang itu tahu kada meramaikan jamaah. Nah itu meramaikan jamaah. Meramaikan jamaah aja untuk sembahyang itu. Padahalnya sudah sembahyang sebelum sembahyang. Baik, kita kembali kepada istighfar. Istighfar. Rasul yang nyata-nyata sudah diampuni, tetapi beliau beristighfar tidak kurang dari 100 kali sepanjang hari. Istighfar tidak kurang dari 100 kali, artinya lebih bisa dibagi-bagi aja. Istighfar. Akhirnya kita ingin tahu syarat mendapatkan syafaat itu adalah pertama, beribadah sesuai dengan tuntunan, kedua, tidak terlibat dalam perbuatan dosa yang tidak diampuni. Ketiga, berdoa pada momen yang berkenaan dengan pemberian syafaat. Nah, satu, beribadah sesuai dengan tuntunan, ya, ikhlas. Dua, tidak terlibat dalam dosa yang tidak diampuni. Yang ketiga, berdoa yang berkaitan dengan momen pemberian syafaat. Halat lahu syafaati, akan mudah mendapatkan syafaatku bila membaca doa azan tadi. Tetapi tidak terdapat keterangan bahwa syafaat itu seolah-olah dapat dipesan dan dapat dipastikan selagi di dunia. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa nanti kita akan berkumpul syafaat dari Tuhan itu adalah satu kebohongan. Sebab syafaat ukhrawi akan berjalan di akhirat nanti setelah ada penunjukan atas perintah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha ila 'indar rahmani ahdah. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahdah. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali yang telah mengadakan perjanjian dengan Tuhan yang Maha Pemurah. Kita sudah mengadakan perjanjian. Barang siapa membaca doa akan mudah mendapat syafaat. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman mahmudan allazi wa'adtah. Nah, jadi ternyata falsafahnya itu adalah berjanji. Itu sudah berjanji. Surah Maryam ayat 87. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya begitu perhatian terhadap nasib umatnya di akhirat nanti. Rasulullah juga mendoakan semoga secara khusus untuk kaum muslimin yang mati dalam keadaan iman istiqamah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha. Tiap-tiap nabi mempunyai doa mustajab. Wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Sedang aku bermaksud menangguhkan doaku untuk syafaat bagi umatku di akhirat nanti. Fahyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'a. Maka syafaatku insyaallah akan diraih oleh siapa saja yang mati dari umatku dalam keadaan tidak musyrik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin, itulah perjanjian kita memperoleh syafaat dengan syarat-syarat. Ibadah itu harus sesuai dengan sunnah, tidak terlibat dalam dosa yang tidak diampuni, kemudian berdoa pada saat ada momen-momen tertentu. Kemudian
sedikit demi sedikit mari kita pahami doa agar doa itu bersambung dengan Allah, doa itu keluar dari lubuk hati yang dalam, memahami artinya, lalu namanya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa. Hadirin, jika ada persoalan-persoalan nanti akan kita usahakan untuk mendiskusikan sesudah habis Isya ini. Demikian, siapa tahu ada yang ditanyakan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.